Saya nanti akan masuk di kajian keperawatan, ya, masuk di pengkajian keperawatan, apa namanya? Bentar. Maaf, bentar saya kok masih koordinasi nih. Event, PK, BK, ya, oh ya, ya. Jadi hari ini saya akan sampaikan tentang pengkajian keperawatan. Tadi saya sudah share materi saya dalam bentuk PDF, mungkin saudara mungkin sudah menerimanya. Saya coba share screen dulu. Ya, jadi kita akan coba diskusikan hari ini sampai nanti pukul berapa? Setengah lima ya, setengah lima tentang nursing assessment. Ya. Kalau kemarin sudah belajar tentang berpikir kritis pada proses keperawatan, sekarang kita akan belajar tentang proses keperawatan karena mungkin belum ada reviewnya dari Bu Eko, tapi ini kan sesuatu yang sudah sangat saudara familiar untuk mengetahuinya. Jadi saya berani saja untuk langsung saja nanti kita masuk ke tahap pertama dari proses keperawatan adalah nursing assessment atau pengkajian keperawatan. Kurang lebih nanti yang akan kita diskusikan atau kita bahas adalah eh, ada konsep pengkajian keperawatan, ada jenis pengkajian, ada pengkajian review of system, kemudian ada data diagnostik dan laboratorium, kemudian ada penulisan pengkajian dalam tatanan klinik, ya, kemudian pengelompokan data berdasarkan pengkajian kepada pasien, dan pengkajian dengan pendekatan konsep teori keperawatan komprehensif dalam tatanan klinik. Ya, mungkin agak sedikit luas, agak sedikit berbeda dengan apa namanya? Nggak apa tuh? Korean Taiwan. Nanti Mbak Hos atau Mas Hos bisa bantu ya kalau ada yang bocor untuk segera di silent atau temennya diingatkan. Ya, sebagai pengantar, ya, perlu diingat bahwa kalau kita kembalikan ke definisi keperawatan, ya, sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah nursing is art. Nursing adalah seni. Ya, keperawatan adalah seni. Jadi bagaimana kita bisa merawat itu ya sesuatu yang sifatnya bisa jadi sangat tergantung kepada kita sebagai pemberi asuhan. Ya, dan itu adalah sebuah seni, ya, gaya, ya. Dan di dalam kita memberikan asuhan keperawatan, maka kita akan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Kalau kemarin sudah bicara tentang metode ilmiah, ya, di dalam metode ilmiah itu kan salah satunya adalah bahwa kita harus bisa mengumpulkan data dengan baik, ya. Kemudian sehingga kita bisa menetapkan masalahnya, menetapkan rencana penyelesaian masalahnya. Dan diingat keperawatan juga adalah eh, sesuatu yang kita lakukan itu
dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan. Artinya, kita tidak boleh menganggap manusia itu sebagai objek, tetapi melihat manusia sebagai subjek. Ya, oke. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa di dalam kita bekerja sebagai seorang perawat, di dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien atau masyarakat, maka kerangka kerja yang kita gunakan adalah proses keperawatan. Ya, mengingatkan kembali seperti mungkin sudah saudara sangat familiar. Proses keperawatan itu kan terdiri dari pengkajian, kemudian ada perumusan diagnosa keperawatan, kemudian ada rencana asuhan keperawatan, kemudian ada apa implementasi keperawatan, dan terakhir adalah evaluasi keperawatan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas atau kita diskusikan adalah tentang pengkajian keperawatan. Ya, kalau saya melihat, biasanya ini yang sering sekali kalau saya ketemu dengan teman-teman pembimbing terutama di rumah sakit, ataupun perawat-perawat di rumah sakit, yang sering jadi persoalan adalah rendahnya kemampuan kita, ya, atau kemampuan perawat di dalam melakukan pengkajian keperawatan. Oleh karena itu, coba nanti kita coba mengeksplor, mengevaluasi diri kita masing-masing, kira-kira apakah memang benar kita agak sulit untuk melakukan pengkajian, atau memang sebenarnya kita sebenarnya tahu, tapi nggak pas aja. Ya. Jadi pengkajian keperawatan itu yang perlu Anda pahami bahwa dia sebuah kerja yang sistematis. Sistematis. Sistematis itu ya apa ya? Berurutan. Berurutan, efektif, efisien, ya. Dan perlu dipahami juga dia dilakukan bersama dengan pasien. Bukan sesuatu yang apa seolah-olah saudara yang melakukan, kemudian pasien hanya sebagai objek. Tapi di dalam pengkajian perawatan itu harus dilakukan bersama dengan pasien. Karena menempatkan pasien sebagai subjek, sebagai mitra di dalam bekerja. Nah, dengan pengkajian keperawatan itu kita dapat merencanakan dan memberikan perawatan untuk pasien. Ya. Nah, karena kita melihat pasien sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nanti jadi bersama-sama dengan pasien juga kita rencanakan. Anggap saja misalnya contoh sederhana. Kita mengkaji bahwa kemampuan pasien di dalam menangkap sebuah informasi, misalnya dia sekolahnya tidak tinggi seperti kita ya, sampai dengan perguruan tinggi. Dia seorang yang sangat sederhana, pendidikan tidak sampai dengan SD, SD tidak selesai, kemudian kita kaji, dia misalnya tidak mampu untuk menerapkan pola hidup sehat. Maka kita akan rencanakan bersama-sama dengan mereka, ya dengan pasien ini, bagaimana supaya merubah pola hidup sehat mereka sesuai dengan kemampuannya. Jadi menjelaskannya harus sesuai dengan bahasa mereka, dengan kemampuan mereka, dengan kondisi yang memang disesuaikan dengan kemampuan dan apa ya, ya kondisi mereka. Misalnya dia lulus SD, ya jangan kemudian ketika kita memberikan pendidikan kesehatan dengan bahasa yang tidak bisa mereka paham. Ya. Kemudian di dalam melakukan pengkajian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemecahan masalah. Kembali lagi selalu ke sana, selalu ke metode ilmiah. Ya. Kemudian dengan pengkajian keperawatan ini akan memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi masalah pasien.
Jadi dengan pengkajian yang komprehensif diharapkan nanti seorang perawat bisa mengidentifikasi masalah pasien, baik itu masalah aktual, risiko, ataupun wellness atau potensial. Ya, saudara, kalau misalnya baca SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, di situ nanti Anda akan lihat bahwa jenis diagnosa itu ada 3, aktual, risiko, dan potensial atau wellness, kesejahteraan. Nah, dengan pengkajian yang komprehensif, seharusnya seorang pasien itu bisa kita berikan, apa, atau bisa kita rumuskan persoalan yang mereka hadapi, baik yang berupa aktual, katakanlah misalnya contoh ya, contoh misalnya kita mengkaji kasus diabetes mellitus, pasiennya dengan DM. Kemudian ketika kita kaji dalam gitu, bisa jadi nanti masalah aktualnya apa? Misalnya masalah aktual pertamanya adalah ketidakseimbangan gula darah. Ya, ketidakseimbangan gula darah. Kalau saudara lihat di buku SDKI mungkin ada. Nah, ini adalah masalah aktual. Kalau masalah risiko, misalnya apa? Kalau kemudian dia memiliki kadar gula darah yang tinggi, dia berisiko mengalami komplikasi misalnya. Maka kita coba misalnya risiko gangguan perfusi jaringan dikarenakan mungkin karena sudah terjadi angiopati misalnya seperti itu, atau berisiko terjadinya neuropati gitu seperti itu. Ya. Kemudian kalau dia memiliki keinginan untuk belajar, keinginan untuk merubah gaya hidup sehat, maka dia memiliki eh, sebuah potensi ya, kesejahteraan, sehingga bisa kita rumuskan masalah keperawatannya adalah potensial sejahtera. Ya, bisa saudara nanti lihat di buku apa namanya STK ini. Kemudian dengan pengkajian keperawatan, di dalam mengkaji keperawatan itu, kita bisa merencanakan, memberikan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan secara teratur dan ilmiah. Karena memang pengkajian itu bisa dilakukan hampir di seluruh stase proses keperawatan. Mau di diagnosa, mau di intervensi, mau diimplementasi, apalagi dievaluasi. Ya. Nah, pengkajian adalah sebuah proses yang sistematis dan berkesinambungan. Ya, proses awalnya adalah pengumpulan data, kemudian data itu akan divalidasi, ya, kemudian setelah divalidasi data itu akan diorganisasikan, ya, dikelompokkan, ya, dikelompokkan sesuai dengan apa yang linier atau yang apa ya, yang satu kelompok lah. Katakanlah contoh misalnya kita lihat data sesak nafas, data bunyi nafas, ya, ada sesak nafas, keluhan sesak nafas, kemudian terdapat bunyi nafas wheezing, kemudian ketika di apa namanya kita rongsen mungkin ada temuan lain, ya. Jadi ini yang kita sebut mengorganisasikan data, ya. Kemudian jangan lupa pengkajian yang baik harus selalu terdokumentasi dengan baik. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan proses pengkajian? Proses pengkajian itu, ya, perawat nanti akan mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi status kesehatan pasien. Ya. Nah, ini nanti ada beberapa yang akan kita pelajari ya. Secara garis besar sebenarnya nanti ada anamnesis, kemudian ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik. Dengan teknis ini nanti kita bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengidentifikasi status kesehatan pasien. Ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian dilakukan pada awal dan terus-menerus selama perawatan pasien. Pengkajian ini tidak terputus sampai pasien pulang kalau di rumah sakit. Bahkan ketika harus dirawat di rumah dan kita melakukan home care, tetap akan terus dilakukan namanya pengkajian. Ya.
Karena pada dasarnya proses keperawatan itu kan tidak hanya ditujukan pada orang yang sakit, tetapi juga ditujukan pada orang yang sehat. Ya. Nah, makanya tadi disampaikan bahwa proses ini adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan. Jadi dari awal dia masuk rumah sakit, ya, kemudian selama proses dirawat, kemudian dia pulang, atau selama proses perawatan, maka pengkajian itu akan dilakukan terus-menerus. Ya. Fase proses keperawatan bergantung pada validitas dan kelengkapan pengumpulan data awal. Ya, jadi kalau nanti kita lihat bagaimana kita melakukan validasi data, bagaimana kita mengumpulkan data dengan lengkap di fase awal. Ya. Nah, lalu bagaimana tekniknya? Teknik pengkajian. Jadi kalau kita ingin membangun database, ya, data dasar pasien secara lengkap, ya, maka ada 3 yang akan kita lakukan: anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Anamnesis ya saudara paham ya, diwawancara. Ya, pemeriksaan fisik head to toe. Ya, diagnostik nanti banyak kita lihat. Nah, lalu apa tujuan pengkajian keperawatan? Ada banyak di sini mungkin saudara bisa lihat. Yang pertama ada untuk memvalidasi diagnosis. Ya, memvalidasi diagnosa keperawatannya benar apa tidak. Ya, makanya pengkajiannya harus lengkap, harus valid, ya. Kemudian untuk memberikan dasar asuhan keperawatan yang efektif, mengambil keputusan yang efektif sebagai dasar untuk mendiagnosis yang akurat, ya, mempromosikan asuhan keperawatan holistik untuk memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan inovatif, mengumpulkan data untuk penelitian keperawatan dan untuk mengevaluasi asuhan keperawatan. Sebenarnya ini sesuatu yang ya umum lah. Umum di mana ketika kita melakukan pengkajian, ya tujuannya ini. Pertama diagnosis. Ya, ketika diagnosisnya oke, maka asuhan yang akan kita berikan juga efektif. Ketika diagnosisnya oke, maka kita mengambil keputusan tindakannya juga efektif. Ya, ketika kita pengkajiannya oke, maka kita memberikan tindakannya atau asuhan keperawatannya itu lebih inovatif dan efektif, lebih komprehensif dan holistik. Ya, kemudian ada juga pengkajian itu digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Nah, lalu ada beberapa jenis pengkajian. Kalau tadi mungkin di sini ya, ini teknik pengkajian. Kalau teknik pengkajian itu kan misalnya kalau kita anamnesis, ambil contoh yang sederhana misalnya, kita melakukan, misalnya ada pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Maka kita akan melakukan anamnesis terhadap keluhan nyeri dada tersebut. Misalnya kalau saudara mau pakai PKRST silakan saja. Paliatifnya, ya, kualitasnya, regennya, ya, kemudian skalanya, kemudian waktunya. Misalnya ditanya, Bapak yang dirasakan apa? Oh, nyeri dada. Oke, seperti apa nyeri dadanya? Berapa lama? Ya, sedang apa? Apakah menyebar atau tidak? Ya, kemudian jika kita berikan nilai ya dengan menggunakan skala 0 sampai dengan 10, kira-kira nyeri yang dirasakan memiliki nilai berapa? Ini kita masih dalam proses anamnesis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan nyeri dada. Misalnya kita raba akralnya, ya. Akralnya kita minta pasiennya salaman saja sudah cukup. Oh, akralnya dingin, maka kita berpikir kondisi nyeri dadanya adalah memang kardiovaskuler yang cukup harus diperhatikan, khawatirnya memang mengarah kepada shock kardiogenik. Kemudian diagnostiknya kita periksa EKG-nya, kita periksa darahnya menggunakan enzim jantungnya menggunakan pengambilan sampel darah, dilihat troponin T ataupun CKMB. Ini contoh saja. Nah, sekarang
ada beberapa jenis pengkajian. Yang pertama adalah emergency assessment. Kemudian ada initial assessment. Kemudian ada focus assessment. Dan ada time lapse. Time lapse assessment. Maaf sebentar, saya lagi nyalakan kita. Ya, kita yang lihat yang pertama. Initial assessment. Initial assessment adalah pengkajian awal atau pengkajian masuk rumah sakit. Ya, kalau saudara, misalnya teman-teman yang di IGD paham. Ya, jadi awalnya diawali dengan triase, kemudian bisa masuk ke initial assessment. Ya, dan kalau misalnya kondisinya di gawat darurat, biasanya kita pakai initial assessment-nya adalah airway breathing circulation disability. Ya, di mana ketika saudara melakukan pengkajian initial assessment, pasti akan dilanjutkan dengan tindakan sekaligus. Misalnya contoh, mendengarkan bunyi nafas, gargling. Maka kita katakan bahwa pasiennya ini bersihan jalan nafasnya tidak efektif. Maka biasanya langsung dilakukan suction. Ya, ini initial assessment. Ini dilakukan di saat klien memasuki layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi status kesehatan klien. Ini contoh kayak tadi. Atau misalnya ketika pasien datang dengan suara nafasnya adalah snoring. Itu kan assessment kita. Dan kalau kita lihat, ternyata pengkajian lain misalnya pasien dengan penurunan kesadaran, ya, kemudian dicurigai ada trauma servikal, gitu. Maka biasanya kita akan langsung melakukan fiksasi leher, kemudian dibebaskan jalan nafasnya dengan menggunakan pemasangan oropharyngeal airway. Ya. Kemudian initial assessment juga untuk mengidentifikasi pola kesehatan fungsional yang bermasalah. Tapi udah banyak contoh. Ya. Kemudian untuk menyediakan database yang mendalam dan komprehensif. Jadi kalau kita lihat di initial assessment, itu ada primary survey dan secondary survey. Jadi nanti setelah primary survey selesai, kemudian saudara masuk ke secondary survey, maka di situ nanti akan dikaji pola fungsional yang lain. Ya. Dan di situ juga akan dikaji perubahan status kesehatan klien dalam pengkajian selanjutnya. Misalnya dikaji alerginya, ya, kemudian dikaji namanya kompak, ya, apa sih kejadiannya, bagaimana, ya, obat yang dia minum apa, makanan terakhir yang dia makan apa, ada riwayat alergi atau tidak, dan sebagainya. Ya, itu initial assessment. Kemudian ada yang kita sebut focus assessment. Focus assessment ini cakupannya yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan initial assessment. Jadi hanya sesaat. Nah, dalam pengkajian fokus, perawat menentukan apakah masalah masih ada dan apakah status masalah telah berubah. Jadi misalnya kita mau mengevaluasi sebuah tindakan. Ya, misalnya mengevaluasi sebuah tindakan di perawatan intensif. Contoh misalnya. Pasiennya mendapatkan cedokar atau isosorbit nitrat ataupun nitrogliserin mikrodrip. Ya, mikrodrip. Kemudian ketika saudara melihat tekanan darahnya berubah, ya, Anda akan berfokus pada hemodinamik, dilihat EKG dan tekanan darahnya. Ya, misalnya awalnya dia nyeri dada, kemudian dikasih isosorbit nitrat,
mikrogram dengan dosis 15 mikro misalnya. Ternyata terjadi penurunan tekanan darah. Sedangkan EKG sudah berubah, tidak lagi ST elevasi. Maka kita akan menyimpulkan bahwa 28 bulan 9 yang mau cuti dirubah hari ini. Yang 28 itu nanti masuk pagi. Yang pas mau cuti itu kan pas ya. Kemudian saudara akan mengatakan bahwa oh pasiennya ini tekanan darahnya turun. Bisa jadi karena pemberian obat nitrogliserin yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga kita perlu turunkan dosisnya. Nah, di situ nanti kita akan turunkan dosisnya setelah berkoordinasi dengan dokternya. Setelah kita turunkan, kemudian kita evaluasi ulang, berfokus pada tekanan darah. Ya, apakah setelah nitrogliserinnya diturunkan, apakah tekanan darahnya akan kembali normal, naik, gitu ya? Atau memang tidak ada perubahan, maka dikoordinasikan lagi untuk penurunan NPG lebih lanjut. Tetapi mungkin di sinilah saudara harus berpikir, bisa jadi persoalannya tidak hanya vasodilatasi, karena dengan vasokonstriksi ternyata pasiennya tidak bisa meningkatkan tekanan darah. Mungkin ada penyebab lain. Maka nanti kita harus fokus mengkajinya. Apakah memang ini kaitannya dengan gangguan elektrolit, atau memang perlu pasiennya untuk diberikan obat penguat jantung, misalnya norepinefrin atau vasokonstriktor. Nah, ini contoh. Nah, makanya dikatakan pada fokus assessment itu mencakup penilaian terhadap masalah baru, masalah yang terabaikan, atau salah didiagnosis. Ya. Ini contohnya memang di unit perawatan intensif. Oke. Saya lanjut. Kemudian ada emergency assessment. Ini hampir mirip dengan initial assessment, primary survey pada initial assessment. Ya. Jadi situasi yang mengancam nyawa. Jadi penyelamatan nyawa adalah prioritas utama, waktu adalah esensi, dan identifikasi adalah dan intervensi yang cepat. Ya. Biasanya ini berkaitan dengan masalah airway breathing circulation. Ya, perubahan mendadak dalam, misalnya gini, contoh kita di emergency assessment, misalnya ya tadi, misalnya datang kondisinya adalah korban kecelakaan, ya, datang ke rumah sakit, terdapat cedera kepala, terjadi penurunan kesadaran, kemudian ketika kita kaji terdengar bunyi snoring, ya, maka ini problemnya di airway breathing circulation. Atau misalnya pasien dengan kecelakaan juga, cedera kepala ringan, tetapi dari ceritanya pasiennya dadanya membentur stang misalnya, ya. Ketika kita kaji airway-nya tidak ada masalah, tidak ada gargling, tidak ada snoring, tetapi pasiennya masih sesak napas. Kemudian kita kaji IAPP, inspeksi auskultasi palpasi perkusi pada dada, ternyata pasiennya mengalami misalnya tension pneumotorax. Maka harus segera dilakukan dekompresi, ya, dengan needle thoracocentesis. Misalnya seperti itu. Ya. Atau misalnya kondisi emergensi yang lain adalah perubahan mendadak dalam konsep diri. Misalnya pikiran untuk bunuh diri, ya, atau peran atau hubungan, konflik sosial yang mengarah ke tindakan kekerasan, juga dapat memicu keadaan darurat. Misalnya saudara punya teman, malam-malam gitu ya, WA, aku rasanya kok ya pengen mati gitu. Misalnya seperti itu, ya. Anda tidak boleh mengabaikan berita tersebut. Anda harus kaji baik pasien ini, teman saudara, ditanya ada apa, kamu di mana, ya, apa yang bisa dibantu gitu. Jangan diabaikan. Kan ada tuh di YouTube cerita seorang petarung MMA, ya, atau petinju. Ketika temannya di malam hari pengen curhat tapi
kemudian dia menganggap itu bukan persoalan yang serius. Pagi-paginya temannya sudah nggak ada, sudah meninggal karena bunuh diri. Ya, berarti kalau saudara sebagai seorang perawat tentunya harus jeli, harus sensitif dengan hal seperti itu. Ya. Dan asesmen ini berfokus pada beberapa pola kesehatan esensial dan tidak komprehensif. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian ada yang kita sebut time lapse assessment, yaitu pengkajian selang waktu. Pengkajian selang waktu ini dilakukan setelah asesmen awal untuk mengevaluasi setiap perubahan dalam kesehatan fungsional klien. Ya. Nah, contohnya misalnya kunjungan klinik pasien berkala. Kalau pada kasus-kasus yang memang sifatnya degeneratif atau juga pasien-pasien yang membutuhkan perawatan lanjut, ya, jadi kita bisa ke rumah, ya, atau memang pasiennya yang ke rumah sakit, berarti kontrol ke rumah sakit, maka kita akan menggunakan time lapse assessment. Ya, misalnya contoh kalau DM kan jelas ya, setiap kali dia berkunjung pasti kita akan lakukan pemeriksaan gula darah. Atau mungkin pemeriksaan penyakit tidak menular pada kasus-kasus yang berisiko terjadi penyakit jantung koroner. Bisa kita lihat faktor risikonya menggunakan WHO CVD risk, atau kita cek kolesterol, atau kita cek tekanan darah, atau kita cek tinggi badan dan berat badan, ya. Ini termasuk dalam time lapse assessment. Jadi pengkajiannya selang waktu. Ya, oke. Sebentar, saya izin sebentar. Kita ambil minum ya. Oke. Nah, tadi mungkin ini mengulang sedikit ya. Jadi, tadi kan pengkajian itu adalah sebuah proses yang sistematis dan berkesinambungan. Lalu bagaimana langkah-langkah pengkajian? Langkah-langkah pengkajian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Ya. Di dalam kita mengumpulkan data, nanti banyak yang harus kita kerjakan. Banyak sekali data yang harus kita kumpulkan. Tapi bukan berarti nanti Anda berpikir, waduh kok banyak banget ya, nanti gimana ini pekerjaan begitu banyak. Tapi ini dalam proses belajar Anda harus pahami ini, ya. Jadi pengumpulan data ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang klien. Banyak sekali. Yang pertama mencakup faktor fisik, psikologis, emosi, sosiokultural, spiritual, yang dapat mempengaruhi status kesehatan klien. Ya, terkadang kita karena mungkin teman-teman yang berada di ruang rawat medical bedah ataupun maternitas ataupun anak ya, kadang hanya berfokus pada masalah faktor fisik. Sebenarnya enggak. Sebenarnya harusnya saudara secara komprehensif melihat psikologis, emosi, sosio, kultural, spiritual. Ya, itu tetap harus dikaji. Sebagai contoh begini nih, contoh. Ini betapa bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengabaikan masalah selain fisik. Selain fisik. Beri contoh apa ya? Kasus orang mau dilakukan pemasangan ring
atau PTCA. PTCA stent ya di cath lab. Ternyata ini ada beberapa kasus justru pasien itu secara fisik dia tidak merasakan masalah yang serius, tapi dia lebih cenderung merasa cemas dengan prosedur yang akan dia hadapi. Ya. Dan ini yang kadang di kita kurang diperhatikan. Sehingga pasien menjadi tidak nyaman, menjadi lebih sensitif, mengatakan perawatnya tidak ramah, dan sebagainya. Sebenarnya dia sedang berkutat dengan pikirannya sendiri apa yang nanti akan terjadi pada saat akan dilakukan pemasangan ring, pada saat saya akan dilakukan pemasangan jarum sheath, dan sebagainya. Ya, dan ini berbeda dengan memang katakanlah ini yang diceritakan ke saya itu adalah kasus yang di Singapura. Jadi kalau di luar negeri itu perawatnya lebih apa ya, hangat gitu, bisa menangkap persoalan apa namanya yang dirasakan oleh pasien terkait dengan kecemasan. Atau yang lain misalnya pasien lansia gitu. Coba cermati saja oleh saudara. Dia dirawat ya, usia sudah 60 tahun ke atas gitu ya. Ketika Anda ke ruang rawat, dia lebih banyak ingin bercerita dengan saudara gitu ya. Dan mungkin tidak begitu. Ya, masalah fisiknya iya terjadi, tetapi ternyata yang bersangkutan juga secara masalah psikologis dan emosi juga bermasalah. Ketika dia lebih banyak bertanya, ketika dia lebih banyak bercerita, ya ini memang kaitannya dengan faktor psikologis emosi, ya, atau masalah spiritual, saudara juga harus kaji. Contoh misalnya, tidak mengapa ketika saudara harus bertanya, kan tahu lah kalau di klinik di rekam medik pasti sudah oh beliau seorang muslim, katakanlah dia seorang muslim. Tentu apa namanya ditanyakan, diinformasikan ya, apakah dia memiliki kebutuhan untuk beribadah di saat jam-jam yang memang disesuaikan, misalnya dikasih tahu oh ini sudah masuk waktu zuhur, ini sudah masuk waktu asar, apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Ya. Kemudian pengkajian yang lain adalah mencakup riwayat kesehatan klien sebelumnya. Jadi perlu dikaji alergi, kemudian operasi sebelumnya, penyakit kronis, penggunaan pengobatan tradisional. Anda perlu kaji ini. Yang gampang lah, katakanlah alergi. Biasanya kan Anda perlu tanya, apakah Bapak ada alergi makanan, apakah ada alergi obat, ya. Ini tentunya akan kita perlukan pada saat kita nanti akan memberikan perawatan selanjutnya. Atau dia memiliki riwayat penyakit lain, penyakit kronis, ya, yang tentunya kita harus bisa mengkaji ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari selama proses perawatan karena kita gagal mengkaji. Ya. Atau misalnya penggunaan obat tradisional, ternyata misalnya dia senang banget ya, senang banget beli obat-obatan, jamu-jamuan gitu kan. Ternyata overdosis. Ya. Atau misalnya kasus fraktur ya, kasus fraktur sebelumnya dia sudah kemana gitu, yang menyebabkan apa namanya proses penyembuhan frakturnya jadi terhambat ya, dan ini juga perlu apa namanya dikaji baik. Oke. Nah,
Yang selanjutnya adalah pengumpulan data ini juga mencakup masalah klien saat ini, keluhan saat ini. Ya, keluhan saat ini, pengobatan saat ini, ya. Kalau keluhan saat ini kan biasanya kita tanyakan, apa yang Bapak rasakan gitu. Apa yang Bapak rasakan, kemudian apa namanya? Eh, misalnya dia mengeluh nyeri, ya. Ditanya lagi, apa yang Bapak lakukan untuk menurunkan nyeri tersebut? Ini contoh-contoh, ya. Contoh mengkaji masalah klien saat ini. Atau ada hal lain seperti praktik keagamaan, pengobatan, perawatan yang sedang dilakukan klien sekarang. Itu boleh. Itu harus kita tanyakan tentang masalah klien saat ini. Ya, oke. Nah, ini mungkin juga mengulang saja ya. Tentu Anda sudah cukup paham lah. Data itu ada data subjektif, ada data objektif. Ya. Data subjektif itu adalah gejala atau keluhan yang diungkapkan secara verbal. Ya, misalnya tadi mengeluh nyeri, mengeluh pusing, mengeluh mual, mengeluh apa lagi, mengeluh nggak duit-duit ya. Ya, itu tidak kaitannya dengan kesehatan. Tapi bisa jadi atau mengeluh takut, cemas gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai data subjektif. Kalau di sini dicontohkan, misalnya dia mengeluhnya gatal, maka data objektifnya apa? Kita lihat apakah ada perubahan warna kulit. Ya. Jadi kalau data objektif itu adalah tanda atau data terbuka, bisa kita lihat, ya diamati. How no nila balik mo how may tuwe na uliw no liwa sa men. Lima wali makaw. Kita nila makriya do bota si. Oke. Kiro sa no tamita sa no sin. Halimar follow how ya ketika so. Ora o imbot lorong karen so mafahanga o ka mo fatay sa. Bisa dibantu Mas Admin? Kalau imbot lorong solo tusan ono say. Sudah? Oke, ya. Jadi data objektif ini ya bisa diukur, bisa diuji. Dia dilihat, bisa didengar, dirasakan ataupun dicium. Jadi objektif. Ya. Dan data objektif ini diperoleh melalui observasi atau pemeriksaan fisik. Ya kalau yang dilihat kan banyak. Ya tadi misalnya warna kulit, ya didengar dengan auskultasi atau kita mendengar bunyi nafas, mendengar bruit, mendengar apa namanya, misalnya kalau patah tulang ada krepitasi, ya, kemudian dirasakan bisa dengan palpasi, ya, atau dicium misalnya bau luka, lukanya bau khas gitu, ya, ini contoh apa data subjektif. Nah, kemudian ada yang kita sebut sumber data. Sumber data adalah ada dua yang biasa kita gunakan. Ada data primer dan ada data sekunder. Data primer sumbernya adalah pasien itu sendiri. Pasien sebagai sumber data yang paling akurat. Ya. Nah, pasien ini yang sadar dan berorientasi baik dapat memberikan informasi tentang penyakit, tentang operasi masa lalu, tanda gejala dan gaya hidup saat ini secara langsung dengan menggunakan anamnesis. Bisa juga dengan pemeriksaan fisik langsung ke pasien, ini adalah data primer. Ya. Kalau dengan anamnesis, data primer berat. Kalau tekniknya adalah anamnesis, kita bisa menggunakan data primernya adalah pasien, tapi data sekundernya adalah orang-orang terdekat. Ya.
Tapi ketika pasien tidak dapat memberikan informasi karena penurunan status mental, karena usia, atau penyakitnya serius, tidak boleh banyak berbicara, misalnya pada kasus aritmik, pada kasus akut coronary syndrome, ya pasiennya harus beristirahat, maka kita bisa menggunakan sumber sekunder. Sumber sekundernya adalah bisa keluarga, orang terdekat, rekam medis, ataupun hasil pemeriksaan diagnostik, ya, yang mana data-data tersebut bisa kita gunakan untuk mengetahui status kesehatan pasien, ya, atau juga tenaga kesehatan yang lain, ya, misalnya dokter, rekan sejawat, tenaga ahli fisioterapi, ahli gizi, ya, social worker, itu bisa kita gunakan sebagai sumber data sekunder. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bedah lebih dalam terkait dengan tekniknya. Yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis atau anamnesa atau wawancara, di sini nanti kita akan menanyakan banyak hal. Ada data biografi, berarti ada usia, ya, jenis kelamin perlu ditanyakan enggak? Ya siapa tahu dia orientasinya agak aneh gitu ya, netral gitu ya, ya tetap kita catat. Kalau dia jawab saya nggak laki nggak perempuan, saya kadang laki kadang perempuan. Zaman sekarang ini kan zaman nggak jelas, ya kita catat. Oke. Kemudian riwayat pekerjaan dia, ya, pekerjaan, pendidikan, ini data biografi. Kemudian kita tanyakan juga alasan mencari perawatan. Alasan mengapa dia ke rumah sakit. Alasan dia kenapa datang kepada saudara sebagai petugas kesehatan. Berarti kan kaitannya dengan keluhan utama. Mungkin dia mengeluh nyeri dada, mengeluh sakit perut, atau apapun lah yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mengontrol, kemudian dia harus ke rumah sakit. Kemudian kita kaji riwayat penyakit saat ini. Penyakit saat ini adalah berkaitan dengan keluhan utamanya. Apa yang sudah dia lakukan untuk mengurangi sakitnya? Ya. Apa yang dia rasakan yang menyebabkan penyakit ini semakin memberat? Ini di riwayat penyakit saat ini. Kemudian obat yang sudah dia konsumsi selama dia sakit saat ini. Ini perlu kita kaji. Ya. Kemudian riwayat kesehatan sebelumnya, berarti kita akan menanyakan apakah yang bersangkutan ini sebelumnya pernah sakit. Sakit apa? Apakah sakit degeneratif atau sakit menular atau kondisi lain misalnya. Kalau di sini disebutkan mungkin dia memiliki riwayat kecelakaan, cedera, ya, kemudian pernah dirawat di rumah sakit, ya, pernah menjalani operasi atau pembedahan, atau sedang menjalani proses pengobatan jangka panjang dan sebagainya, itu nanti bisa kita gali dalam riwayat kesehatan sebelumnya. Ya, kemudian perlu dikaji juga riwayat kesehatan keluarga. Yang dikaji dalam riwayat kesehatan keluarga itu bukan menjawab keluarga tidak ada yang menderita penyakit seperti ini. Bukan. Ya kalau fraktur kan nggak mungkin. Keluarganya ada yang fraktur, Pak. Kan nggak ada kaitannya fraktur sebagai penyakit keluarga. Maka yang ditanyakan adalah hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan penyakit yang diturunkan. Ya, penyakit degeneratif yang diturunkan. Misalnya penyakit hipertensi, asma, gula, ya DM misalnya, ya, penyakit jantung koroner, ya. Atau penyakit lain yang memang saudara prediksikan bahwa ini memang secara genetik diturunkan kepada si pasien. Ya, atau penyakit lain yang sekiranya berkaitan. Contoh, di keluarganya ada yang menderita TB paru, di keluarganya ada yang menderita bronkopneumonia. Ini perlu kita tanyakan.
Kalau misalnya pasiennya dia dengan TB paru, kemudian ditanya, dia tidak memiliki riwayat merokok, maka perlu ditanya apakah keluarganya ada yang merokok? Maka digali kebiasaan merokok si keluarga. Oh, bapaknya perokok. Bapaknya kalau merokok di rumah tidak pernah memiliki batasan. Mau di ruang tengah, mau di ruang tamu, mau di meja makan, mau ya pokoknya dia merokok di mana aja di rumah itu. Ya, ini tentunya kan menjadi satu catatan bahwa oh kemungkinan nih keluarganya memang pasiennya misalnya sakit batuk bisa jadi karena pola tidak sehat dari keluarga tersebut. Ya. Kemudian penilaian tentang fungsional, aktivitas kehidupan sehari-hari, activity daily living, nanti kita lihat di setelahnya. Kemudian ada persepsi tentang kesehatan. Perlu dikaji juga persepsi dia tentang sakit itu apa, persepsi dia tentang sehat itu apa. Karena kadang orang berpikir dia sakit itu sebagai, ya karena harus sakit, sebagai cobaan, atau sebagai hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ini tentu menjadi satu catatan buat kita untuk nanti mau bagaimana kita memberikan penanganan pasien ini. Ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut pemeriksaan fisik. Teknik pemeriksaan fisik yang biasa kita lakukan adalah ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya. Inspeksi. Inspeksi adalah visualisasi dari dekat dan hati-hati. Jadi kita melihat, kalau misalnya saudara ke pasien, datang pasien dengan keluhan mual muntah, ketika Anda lihat kok warna kulitnya kuning, ya warna kulitnya kuning, matanya kuning, ya wajahnya pucat kekuningan, nah ini kita harus hati-hati. Maka harus dilihat menyeluruh di setiap sistem tubuh. Ya. Nah, pastikan pencahayaan yang baik. Makanya kalau saudara dinas di sebuah ruangan, pastikan memang ya lampunya cukup terang. Ya, jangan gelap-gelap, nanti kita sulit. Ya. Nah, inspeksi ini dilakukan di setiap pertemuan dengan klien saudara. Ya kan kalau kita lihat misalnya gini, tapi bukan yang tidak ilmiah. Ketika kita lihat pasiennya datang dengan keluhan nyeri dan dia seperti menahan sakit, kita lihat wajahnya pucat, ya, kemudian ada keringat dingin di dahinya. Ya. Wah, ini ngomongnya nyeri dada, ada keringat dingin dada di dahi gitu. Ya, kita sudah berpikir, oh ini kelihatannya memang dia semakin memberat menahan nyeri karena kardiovaskular. Atau ini contoh-contoh pada gambar ini kelihatan, misalnya ini kalau yang gambar yang punggung ini diinspeksi dia kemerahan, kemungkinan ini luka. Ya, mungkin dia luka bakar karena sengatan sinar matahari. Yang kedua, bibirnya pucat. Ya macam-macam kan kita bisa lihat. Apakah dia memang kelelahan, apakah dia kekurangan cairan, ya. Kalau yang berikutnya yang kuning ini ikterik. Ya, kemungkinan dia dengan gangguan hati. Kemudian yang paling pojok sebelah sini ini adalah frostbite. Orang yang memang dalam kondisi tangannya itu mengalami frostbite. Jadi bisa jadi frostbite, bisa jadi memang cyanosis, parah dia. Ya, jadi sampai ujung-ujung ekstremitasnya berwarna biru. Ya. Oke. Nah, teknik yang kedua adalah palpasi. Dengan palpasi, kita akan mengetahui beberapa data, banyak data. Ada suhu, ada tekstur, ada kelembaban. Ya. Dengan palpasi kita bisa tahu ukuran dan lokasi organ. Ya. Misalnya apa? Ketika terjadi pembesaran hati, ya dengan palpasi dalam kita akan bisa meraba hati.
atau terjadi splenomegali, pembesaran limpa, splen, ya bisa jadi nanti kita akan meraba itu. Atau misalnya pembesaran kelenjar tiroid, ya bisa kita lakukan dengan palpasi. Kemudian kita bisa lihat kita rasakan adanya kekakuan atau spastisitas, ya, krepitasi, kemudian posisi dan ukuran, misalnya kalau ada benjolan, ya, misalnya pada kasus CA Mamai, ya awalnya atau mungkin tumor payudara, ya mungkin bisa kita lihat, bisa rasakan benjolan, ya, kemudian kelembutan, tenderness, atau nyeri, misalnya pada kasus APP, appendicitis, ya, nyeri lepas pada titik McBurney, ya misalnya di sebelah kanan bawah, ya misalnya dengan palpasi pasiennya nyeri, kemudian ketika kita lepas masih juga nyeri, ya itu untuk mengetahui adanya appendicitis. Kemudian tekniknya ada palpasi ringan dan palpasi dalam. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah perkusi. Perkusi di sini ini adalah menilai struktur di bawahnya. Jadi perkusi ini biasanya dilakukan untuk organ di bawahnya yang tidak terlihat, misalnya pada torak, kemudian pada abdomen. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk menilai struktur di bawahnya, untuk lokasi ukuran kepadatan jaringan di bawahnya. Ini bisa langsung, bisa tidak langsung. Maksudnya, contoh misalnya kalau kita perkusi ginjal, berarti itu tidak langsung karena kita pakai ini teknik yang pada gambar ini, ya. Jadi diletakkan tangan, kemudian kita pukul. Kemudian nanti biasanya akan terdengar bunyi, ya terdengar bunyi. Kalau misalnya adanya udara di ruang ini, suara hampa, namanya resonan, terutama di torak, ya. Tapi kalau misalnya toraknya terlalu banyak udara, maka terdengar hiperresonan, ya suara menggelegar, itu di torak. Kemudian kalau timpani, ya di perut itu akan terdengar bunyi seperti gendang. Namun kalau di bawahnya itu ada struktur padat, ya, maka akan terdengar bunyinya redup atau dullness atau peka, ya, atau flatness, ya. Nah, kalau yang redup, dullness itu dihasilkan oleh struktur padat seperti limpa, hati, jantung, kandung kemih yang penuh. Ya, tetapi kalau misalnya tulang itu makanya dia flatness. Suara yang sangat tumpul seperti yang dihasilkan oleh struktur yang sangat padat seperti otot atau tulang. Ya, mungkin ini hal yang sudah saudara cukup familiar, ya. Nah, kemudian teknik yang berikutnya adalah auskultasi. Auskultasi mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh menggunakan stetoskop. Ya, seperti pada gambar. Jadi misalnya kita mau mendengarkan bunyi jantung S1, S2, ya, kemudian nanti kita dengarkan bunyi jantung S3, S4, ya, atau kita ingin mendengarkan bunyi paru, ya. Saudara harus bisa ini. Ya, misalnya mendengarkan bunyi jantung S1. S1 itu adalah hasil suara jantung yang dihasilkan oleh penutupan katup mitral dan trikuspid. Maka kita akan lebih keras mendengarnya di bagian apek. Kalau bagian apek berarti di interkosta kelima kiri. Ya. Kalau kita ingin lebih jelas mendengarkan bunyi S2, S2 itu adalah hasil dari penutupan katup aorta dan pulmonal.
maka kita akan lebih keras mendengarnya di daerah sternal. Sternum, ya, jadi di atas di interkostal kedua, kanan dan kiri. Misalnya seperti itu. Atau kita ingin mendengarkan bunyi vesikuler, maka kita akan meletakkan stetoskopnya pada daerah lapang paru, baik di apek, di bagian distal dan di bagian basal paru, ya. Nanti akan disesuaikan tadi dengan apa namanya, hasil perkusi dan palpasinya, ya. Nah, kalau kita ingin mendengarkan bunyi bruit, ya, suara bernada rendah pada pembuluh darah, maka kita putar balik stetoskopnya yang tidak menggunakan diafragma, menggunakan bel. Ya, kan kalau stetoskop itu kan ada dua, ada yang bel, ada yang apa namanya, dengan diafragma. Oke. Nah, lalu bagaimana teknik pemeriksaannya? Siapkan lingkungan dan peralatan, ya, siapkan lingkungannya, peralatannya, ya, lingkungannya itu harus ruang pribadi, pencahayaannya baik, ya, suhu sedang dan netral, dinding berwarna putih atau krem. Ya, ini kalau di poli ya bisa seperti itu. Tapi kalau di ruang rawat ya bisa juga diusahakan seperti itu. Jadi harus jaga privasi. Ya. Kemudian lakukan general survey. Gunakan pendekatan head to toe atau system approach. Head to toe berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kemudian minimalisir paparan. Jadi tidak terlalu terekspos, ya. Mulai dari mana? Saudara bisa mulai dari luar ke dalam, dari terjauh ke terdekat. Tidak berpengaruh ke berpengaruh. Maksudnya, misalnya kalau kita mau mengkaji perut, usahakan dari inspeksi kita langsung ke auskultasi, bukan dipalpasi dan berkusi terlebih dahulu. Tapi lakukan auskultasi terlebih dahulu, baru dilakukan palpasi dan perkusi. Ya. Nah, di dalam pemeriksaan fisik, apa saja sih yang kita akan lihat? Penampilan, warna kulit, usia ya, usia boleh. Usia, warna kulit, fitur wajah, struktur tubuh, ya, sefalokaudal, perawakan, nutrisi, postur, tinggi, simetri, dan sebagainya. Kemudian mobilitas, kiprah itu aktivitas, ya. Kemudian range of motion, oke. Ini tampilannya, perilakunya bagaimana, ekspresi wajahnya, ya, suasana hati, afeksi, ucapan, pakaian, kebersihan, kemudian kognisinya, tingkat kesadaran, orientasi, ya, kemudian tanda-tanda distres, wajah meringis, masalah pernapasan, ya, kemudian GCS, ya, itu kita perlu kaji pada pemeriksaan fisik. Nah, atau juga saudara menggunakan review of system. Jadi Anda kaji berdasarkan sistem. Sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, sampai dengan sistem penginderaan. Nanti ada format. Ini contohnya review of systemnya. Ya. Kalau pengkajian review of system misalnya kardiovaskuler, apakah dia mengalami nyeri dada? Apakah dia bernafas pendek? Apakah swelling of the feet, swelling of the feet, kaki berkeringat, ya, racing full, nadi cepat, ya, kemudian irregular heartbeat, ya, denyut jantung yang irregular, tidak teratur, dan sebagainya. Ini nanti Anda coba pelajari. Ini adalah review of system checklist. Ya, biasanya kalau yang seperti ini di kedokteran sangat familiar. Kita pun bisa menggunakan. Ya, oke. Nah, itu pemeriksaan fisik. Jadi tadi kan ada 3, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan yang terakhir adalah pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ini banyak, ya, ini hanya sebagian saja.
Ada pemeriksaan darah, pemeriksaan rongsen, EKG, pemeriksaan invasif, CAT lab, ya, ehokardiografi, USG, MRI, IVP, dan sebagainya. Banyak, ya. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan data tadi dengan anamnesis, dengan pemeriksaan fisik, dengan pemeriksaan diagnostik, kemudian kita lakukan validasi data. Nah, memvalidasi data, jadi informasi yang dikumpulkan selama fase pengkajian harus lengkap, faktual, dan akurat. Validasi data adalah memeriksa ulang, meyakinkan bahwa datanya itu terkonfirmasi bahwa itu akurat dan faktual. Tujuannya untuk apa? Memastikan bahwa data lengkap, data objektif dan subjektif sudah benar, mendapatkan data tambahan yang mungkin terlewatkan, dan menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Ya, seperti membedakan isyarat atau kesimpulan. Jadi nggak boleh kita hanya menyimpulkan berdasarkan isyarat. Jadi setidaknya harus tervalid. Contoh begini, pasiennya mengeluh nyeri, ngomongnya nyeri dada, tapi pasiennya senyum-senyum, ketawa-ketawa. Itu berarti kesimpulannya belum fix bahwa pasiennya betul nyeri dada. Nah, kecuali dia ada masalah lain loh. Misalnya ODGJ, beda lagi kan. Misalnya dia gangguan proses pikir, kan kita tidak tahu. Ya. Nah, ini tadi sudah, maaf. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa tidak semua data itu divalidasi atau diverifikasi. Ya, misal Anda tidak perlu memverifikasi atau mengulangi denyut nadi. So, ketika saudara sudah ukur denyut nadi, ya sudah, itu fix. Mengukur suhu, kecuali misalnya mengukur tekanan darah pada kondisi tertentu. Misal nih ya, Anda ukur, tadi pagi tekanan darahnya 120/90. Pada siang hari, tanpa kondisi yang force major, bahwa tidak mungkin terjadi perubahan tekanan darah tiba-tiba, dia tekanan darahnya 210. Anda harus validasi, jangan-jangan alatnya yang bermasalah. Ya. Atau kondisi yang memerlukan data untuk dicek ulang dan divalidasi. Misalnya, kesenjangan atau gap antara data subjektif dan objektif. Misalnya, seorang pasien memberitahu Anda bahwa dia sangat bahagia meskipun mengetahui bahwa dia menderita kanker stadium akhir. Ya, ini lazimnya kanker stadium akhir itu ya nggak bahagia lah. Ya, maka perlu dikaji lebih dalam. Bukan kita ingin menginginkan pasiennya sedih, tidak. Siapa tahu memang dia memiliki coping yang baik, tapi harus divalidasi. Ya, atau misalnya perbedaan atau kesenjangan antara apa yang dikatakan klien pada satu waktu ke waktu yang lain, maka ini perlu dilakukan validasi. Misalnya, pasien mengatakan dia tidak pernah menjalani operasi, tetapi kemudian dalam wawancara dia menyebutkan bahwa usus buntunya diangkat di rumah sakit lain, misalnya, ketika dia berada di Angkatan Laut, misalnya. Temuan itu sangat tidak normal dan tidak konsisten dengan temuan lain. Misal, klien memiliki suhu 39,5 derajat Celcius, tetapi dia bisa beristirahat dengan nyaman. Kulit klien hangat saat disentuh dan tidak memerah. Ini tentunya harus divalidasi ulang. Jangan-jangan memang termometernya yang bermasalah. Ya, oke. Oke, kemudian bagaimana metode validasinya? Periksa ulang. Bisa. Ukur kembali suhu klien. Klarifikasi data dengan mengajukan pertanyaan tambahan.
Jika klien memegangi perutnya, perawat mungkin menganggap dia mengalami sakit perut. Padahal sebenarnya klien sangat kecewa dengan diagnosisnya. Bisa jadi seperti itu. Atau verifikasi data dengan tenaga kesehatan lain. Berarti kita bertanya dengan rekan sejawat atau dengan dokter. Misalnya, perawat yang lebih berpengalaman untuk mendengarkan bunyi jantung abnormal. Jika kita baru pernah mendengar, misalnya kita jarang atau tidak pernah mendengar bunyi selain S1 dan S2. Lup, dup, atau misalnya saudara lihat seperti seperti derap kuda, gelap. Maka saudara mungkin perlu untuk belajar bertanya kepada rekan sejawat. Ya, bandingkan temuan objektif dengan temuan subjektif untuk mengungkap perbedaan. Misalnya jika klien mengatakan bahwa dia tidak pernah terkena sinar matahari, namun memiliki kulit gelap. Ini kalau di luar negeri ya, kulit gelap, keriput, kecoklatan, kemerahan yang seperti luka bakar karena sengatan sinar matahari ya. Maka ini perlu divalidasi tentang persepsi klien tidak pernah terkena sinar matahari. Ya. Nah, setelah kita validasi, data itu akan diorganisasikan, dikelompokkan. Biasanya kita akan menggunakan format tertulis atau terkomputerisasi yang mengatur data assessment secara sistematis. Dan tentunya ini format yang sangat tergantung kondisi rumah sakit ya. Artinya setiap rumah sakit pasti punya format tersendiri ya. Dan format ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, dengan status fisik klien. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, ini contoh format pengorganisasian data. Oke, ya. Kemudian didokumentasikan. Ya. Ini penting karena ini sebagai bukti atau data pasien yang legal ya, legal yang bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum ya. Nah, dokumentasi yang akurat sangat penting dan harus mencakup semua data yang dikumpulkan tentang status kesehatan klien ini. Dicatat secara faktual dan tidak diinterpretasikan oleh perawat. Catat nih. Contohnya gini. Perawat mencatat asupan klien seperti kopi 240 ml, jus 120 ml, 1 butir telur. Ya ini yang ditulis, bukan saudara menulis seleranya baik gitu. Selera makannya oke gitu. Enggak. Tapi dia mengkonsumsinya berapa? Ya. Ya. Mengapa harus didokumentasikan? Ini tadi sudah saya sampaikan. Menyediakan sumber kronologis. Ya. Jadi bisa melihat progresif atau perkembangan pasien. Memastikan bahwa informasi tentang klien dan keluarga dapat diakses dengan mudah oleh anggota tim kesehatan yang lain. Menetapkan dasar screening atau validasi diagnosis sebagai sumber informasi untuk diagnosis baru. Ya. Menentukan kebutuhan pendidikan klien. Menentukan kelayakan perawatan. Catatan hukum permanen. Ya. Dan akses data epidemiologi. Catatan hukum permanen ya. Ini saya ini ya perlu saudara pahami baik ya. Sekarang ini kan apa ya? Dokumentasi itu penting kaitannya dengan hukum. Gitu. Kalau saudara sudah benar melakukan, tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, saudara sudah cukup aman. Kalau saudara mendokumentasikan dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Ya, jangan sampai karena tidak terdokumentasi baik, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita dihadapkan pada masalah hukum, kita kalah, walaupun kita benar. Ya, oke.
Nah, panduan pendokumentasian ini dia harus jelas, rapi, ya, dan jika ditulis dengan tinta adalah tinta yang tidak dapat dihapus. Jika harus dicoret melakukan tanda tangan, ya, atau paraf, gunakan tata bahasa dan ejaan yang benar, ya. Hindari kata-kata yang menciptakan bias, ya, tadi interpretasi misalnya. Ya, gunakan frase alih-alih kalimat untuk merekam data, ya, frase atau kalimat untuk merekam data. Catat temuan data, bukan bagaimana data diperoleh, ya. Tuliskan secara objektif tanpa membuat keputusan prematur atau diagnosis. Ya, ini banyak lagi. Catat pemahaman dan persepsi klien masalah yang diungkapkan. Hindari mencatat kata normal untuk temuan normal. Maka harusnya adalah apa? Ya angka. Kalau angka ya angka. Ya. Catat informasi lengkap dan detail. Sertakan hasil pengkajian tambahan. Dukung data objektif dengan pengamatan khusus yang diperoleh selama pemeriksaan fisik. Pengamatan khusus ya bisa jadi dengan pemeriksaan diagnostik. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana pengkajian keperawatan dalam proses keperawatan? Ya, ini sebagai sebuah siklus. Ya. Tahap pertama dari ini sekedar mereview aja. Ya, tahap pertama, lengkap dan holistik, merupakan kerangka penilaian berdasarkan model yang digunakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi masalah keperawatan pasien. Misalnya seorang pasien yang dibuat tidak dapat bergerak karena kecelakaan lalu lintas dapat dinilai memiliki potensi gangguan integritas kulit yang berhubungan dengan imobilitas. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya mengulang ya. Tadi sudah banyak sekali, saya tidak akan ulang lagi. Ya. Ini misalnya kalau saudara lihat data biografi, alasan kunjungan, riwayat penyakit saat ini, riwayat kesehatan sebelumnya, riwayat keluarga, ya. Kemudian tinjauan sistem, gaya hidup, data sosial, data psikologis, pola perawatan kesehatan. Psikologis ini ada persepsi, kesehatan emosional dan sebagainya. Ya, saya tidak akan ulang. Nah, pemeriksaan psikologi sosial, spiritual, ya, misalnya kesehatan intelektual, kognitif, halusinasi dan sebagainya. Pemeriksaan fisik tadi sudah saya ini ya. Ini nanti saudara bisa baca lagi. Ini contoh-contoh aplikasi kliniknya. Itu ada Google Drive-nya, nanti bisa saudara buka. Ya. Mungkin itu dulu dari saya tentang pengkajian. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada yang ingin tanya? Halo? Ada yang ingin tanya? Kelihatannya ini materi yang sudah cukup saudara pahami baik. Dan khusus untuk ini mungkin silakan kalau ada yang mau tanya langsung aja. Cukupkah? Cukupkah Bapak Ibu sudah ahli ya, sudah biasa, sudah cukup familiar dengan proses ini? Yang ingin saya ingatkan ke saudara adalah mencoba membaca kembali materi saya yang kemarin, yang berpikir kritis dan berpikir kritis dalam proses keperawatan, kemudian mencoba menerapkan dalam proses pengkajian. Biasakan untuk selalu mengungkapkan pertanyaan. Ya. Kalau misalnya saudara temui, kok ini nggak biasanya, pasiennya jadi nyeri dada, tapi tidak ada keringat dingin. Misalnya begitu. Kok ini pasiennya nyeri dada, EKG-nya normal, tropenya normal. Ada apa? Berarti kita harus kaji lebih dalam. Ya. Oh, ini katanya pasiennya dia
gulanya 514. Oke, pasiennya masih bisa kemana-mana gitu ya, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Ini juga harus dikaji lebih dalam. Ya, ini contoh-contoh yang untuk menimbulkan banyak pertanyaan. Oke, kalau saudara tidak ada pertanyaan, saya tidak akan berpanjang lebar. Waktu tersisa saya berikan ke saudara untuk mencoba membuka beberapa di Google Drive itu ada salah satu contoh asuhan keperawatan dari mahasiswa profesi yang bisa saudara pelajari. Bukan sesuatu yang sempurna, tetapi setidaknya itu memberikan gambaran bagaimana saudara nanti harus melakukan pengkajian secara komprehensif. Ya. Kemudian terkait dengan format-format, itu sangat disesuaikan dengan kondisi rumah sakit masing-masing. Tapi setidaknya dipahami bahwa pengkajian itu tekniknya ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Proses pengkajian itu dari pengumpulan data, pengorganisasian data, validasi data, pengorganisasian data, dan yang terakhir tadi apa? Lupa. Apa? Apa tadi? Bapak Ibu? Ayo, apa? Pak Dita aja lupa ya. Kalau Anda lihat, maka ada pengumpulan data, kemudian apa? Validasi data, pengorganisasian data, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Ya, nanti saya tidak sampai ke analisis data. Nanti pada saat diagnosis harusnya diawali dengan analisa data. Ya, jadi setelah data divalidasi di organisasi, kemudian saudara akan melakukan analisis data. Kemudian muncullah masalah keperawatan. Oke, kita sebenarnya masih punya waktu cukup banyak, sekitar 1 jam, tapi saya jadikan sebagai tugas mandiri saja. Silakan saudara belajar secara mandiri. Kita ketemu lagi di pertemuan terakhir nanti pada saat presentasi kasus yang diberikan oleh Bu Vicky. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Saya